Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Neija Mulyani Putri. Saya Nabila Maiza. Saya Saka Nurkalisa. Saya Karisma Revi. Kami mahasiswa Stikas Abdi Nusantara, Prodi D3 Kebidanan. Selamat menonton. Pemberian obat per oral yaitu obat diminum melalui mulut, diserap di saluran cerna. Tujuannya yaitu efek terapi atau meringankan gejala. Langkahnya itu adalah cek tujuh benar, jelaskan, beri obat plus air, pastikan tertelan, lalu kita catat. Kelebihannya itu adalah aman dan praktis, kekurangannya itu efek lambat, tidak cocok untuk pasien muntah atau tidak sadarkan. Pemberian secara parental adalah pemberian obat melalui injeksi atau juga suntikan, tidak melalui saluran pencerna atau bukan obat oral. Obat masuk langsung ke dalam tubuh lewat pembuluh darah, otot, atau juga jaringan di bawah kulit. Tujuan pemberian parental memberikan efek cepat atau darurat. Jika pasien tidak bisa menelan, misalnya muntah, tidak sadarkan, dan juga untuk obat yang rusak jika lewat saluran cerna, misalnya kayak seperti insulin. Terus juga penyuntikannya itu seperti intramuskular atau IM, yaitu penyuntikan ke obat ke dalam lapisan otot tubuh, pada umumnya disuntikan pada otot deltoid. Ciri-cirinya dan contohnya obat diserap cepat, contohnya vaksin atau antibiotik dengan sudutnya itu 90 derajat. Untuk subkutan atau SC yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan yang berada di bawah lapisan dermis. Ciri-ciri dan contohnya diserap lambat, contoh seperti insulin, heparin. Terus juga intrakutan yaitu penyuntikan obat ke dalam lapisan dermis di bawah epidermis. Ciri-cirinya dan contohnya itu seperti tes alergi, tes mantuk. Terus juga intravena yaitu penyuntikan obat ke dalam vena. Terus ciri-ciri dan contohnya efek sangat cepat, contohnya seperti infus, cairan, atau antibiotik yang melewati IV. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada obat inhalasi, adalah sediaan obat yang diberikan melalui saluran pernafasan, baik melalui hidung maupun mulut, untuk mencapai efek lokal atau sistematik. Obat ini biasanya digunakan dalam bentuk aerosol atau uap, dan pemberiannya melalui inhalasi memungkinkan obat bekerja lebih cepat dan ditargetkan ke area dalam paru-paru. Cara menerapkan pengelolaan obat di dalam vagina. Yang pertama yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua itu membuat posisi pasien nyaman, entah duduk ataupun berbaring. Yang ketiga, bersihkan vagina pasien dengan secara lembut. Lalu yang keempat itu ada melihat obat sesuai dengan petunjuk. Lalu yang kelima itu ada memasukkan obat ke dalam vagina menggunakan aplikator ataupun jari. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada suruh pasien untuk berbaring agar obat itu tidak keluar kembali. Pemberian obat parental atau rektum adalah cara memasukkan obat melalui lubang anus ke dalam rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar. Bentuk obat yang digunakan biasanya sedia suppositoria atau juga sumbat, enema, atau juga dengan gel. Tujuan dari pemberian obat rektal yaitu adalah menghindari kerja enzim di lambung atau hati atau propes efek, dan juga memberikan efek lokal pada saluran pencernaan bagian bawah, dan juga memberikan efek sistemik masuk ke dalam peredaran darah. Dan juga ada kesediaan obat rektal, yaitu bentuk-bentuknya itu seperti supersteria, itu padat seperti peluru kecil meleleh, dan juga di rektum contohnya paracetamol, enema, cairan dimasuk ke dalam rektum untuk efek lokal, contohnya mikrolak, dan juga atau gel yang krim untuk wasir atau hemoroid, peradangan lokal, contohnya anusol. Pemberian obat melalui kulit, yaitu obat dioleskan atau ditempelkan pada kulit untuk efek yang lokal atau sistematik. Langkahnya itu kita cuci tangan, bersihkan area kulit, oles atau kita tempelkan obat, biarkan dia meresap. Kelebihannya itu adalah efeknya langsung di area minim, efek sampingnya sistematik, kekurangannya hanya untuk area tertentu, penyerapannya lambat.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai obat mata. Obat mata ini ada berupa tetes mata disebut dengan okulgutae, larutan cairan yang diteteskan langsung ke mata. Dan yang kedua ada salep mata, okulaginta, sediaan semi padat yang dioleskan pada mata. Dan yang ketiga ada pencuci mata, kolirea, larutan yang digunakan untuk membersihkan mata. Bentuk khusus seperti lamela atau bentuk tipis yang dimasukkan ke dalam mata dan penyemprotan mata. Cara menerapkan pengelolaan obat epidural. Yang pertama itu ada cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Lalu selanjutnya itu ada siapkan alat-alat dan obat terlebih dahulu. Lalu selanjutnya membuat posisi pasien dengan nyaman dengan cara duduk miring, dan lalu di antiseptik bagian punggung, masukkan jarum ke dalam ruangan epidural dan masukkan kateter epidural jika membutuhkan infus secara terus-menerus. Pemberian terapi panas dan dingin. Panas meningkatkan aliran darah, merileks otot, mengurangi nyeri kaku. Dingin yaitu mengurangi bengkak, peredangan, dan nyeri akut. Langkahnya itu kita pilih sesuai indikasi. Kompres panas atau dingin pada area 15-20 menit, amati kulit. Lalu kita catat, hindari pada kulit luka, terbuka, atau gangguan sensibilitas. Cara menerapkan pengelolaan kompres. Kompres itu terbagi jadi dua, yaitu ada kompres suhu dingin dan juga kompres suhu panas. Kompres suhu panas biasanya digunakan untuk demam seperti suhu tubuh yang sangat amat panas, yang 40-45 derajat Celcius. Itu butuh dikompres dengan air hangat. Lalu kalau kompres dengan suhu dingin biasanya terjadi lebam, merah-merah, ruam-ruam seperti ada pembengkakan. Itu biasanya kompres dengan suhu yang dingin. Cukup sekian paparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stikes Abdi Nusantara, Jaya, jaya, jaya.